yakinlah, percayalah, jangan kehilangan harapan, tetaplah tenang. Ini akan jadi kunci. Selangkah demi selangkah tidak masalah, tapi yakinlah. Kemudian jangan pernah kehilangan harapan. Harapan selalu ada, apalagi kita orang beragama. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Jadi jangan sama sekali kehilangan harapan. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kayak hidup persaingan ini ya, melahirkan stres, krisis mental. Kita sibuk mengejar prestasi, lupa dengan kebersamaan. Yang menang menguasai semuanya, yang kalah semakin tersingkirkan. Dan pada akhirnya ada krisis moral dan krisis makna hidup. Ada satu quotes menarik tentang efek egoisme tadi ya. Quote-nya menarik. Dunia semakin kaya materi, tetapi miskin nurani. Informasi melimpah, tapi kebijaksanaan hilang. Teknologi maju, tapi kemanusiaan mundur. Banyak aku, tapi sedikit kita. Ini problem kita hari ini ya. Dunia makin kaya secara materi, tapi semakin miskin secara nurani. Empati kita perlahan-lahan mati. Informasi melimpah, tapi kebijaksanaan hilang. Teknologi semakin maju, tapi kemanusiaan semakin mundur. Terlalu banyak aku, dan terlalu sedikit kita. Kita hanya mikir diri kita saja. Ini efeknya egoisme. Baik, saya lanjutkan. Kalau ini Mahatma Gandhi. Semoga kalian ingat, dulu pernah kita bahas ini kalau tidak salah di Humanistic Technology. Ini istilahnya Gandhi, 7 social sins. 7 dosa sosial. Kalau kalian ada di salah satu ini, kalian berdosa. Nah, apa 7 dosa sosial itu? Kekayaan tanpa kerja. Wealth without work. Kapanpun kalian ingin kaya, boleh saja. Tapi kalau kalian enaknya gimana ya, kaya tapi tidak kerja, itu alamat kalian akan jatuh pada dosa nanti mesti. Cepat kaya, cepat sukses, cepat, tapi tanpa upaya. Itu mesti di situ ada manipulasi-manipulasi. Kalian juga kan kadang sering ketipu gara-gara yang pertama ini, kaya tanpa kerja. Terus kamu diprospek, kamu terus dirayu untuk ini gitu. Tenang saja, nanti berkali lipat loh, bulan depan bisa dapat 50%-nya. Terus kamu tertipu. Kenapa? Ya salahmu sendiri. Kamu ingin kaya tanpa kerja. Yang kedua, pleasure without conscience. Ingin senang tapi tanpa kesadaran. Tanpa ngerti batas dirimu. Tanpa kenal siapa kamu. Kesenanganmu kemudian jadi offset. Nabrak norma, nabrak tatanan. Boleh kok orang pingin senang sebagaimana tadi, boleh orang pingin kaya, tapi tetap dalam kesadaran. Yang ketiga, knowledge without character. Pengetahuan tanpa integritas diri, karakter. Jadi ini kita belajar ini, belajar itu, tapi lupa dengan
pembentukan diri, karakter kita. Mungkin tidak jujur, mungkin tidak bermoral. Ilmu yang seharusnya positif akan jatuh jadi jalan yang negatif. Seperti sering saya contohkan, kalau diri kita ini sombong, ya pengetahuan tadi akan jadi jalan menyombongkan diri. Kalau diri kita ini masih suka pamer, riak, ya dapat knowledge ya akan jadi jalan pamer, riak. Yang keempat, commerce without morality. Berjualan, dagang, tapi tanpa moral. Jatuhnya saling menipu, hanya ingin nyari keuntungan, tidak peduli etik. Itu dosa sosial. Mungkin terus jadi monopoli, mungkin jadi terus menjatuhkan yang lain tidak fair. Itu commerce without morality. Terus science without humanity. Ilmu tanpa kemanusiaan. Teknologinya canggih luar biasa. Hasilnya sains, tapi kemanusiaan semakin mundur. Seperti tadi, alat komunikasi semakin canggih, tapi kita justru semakin jauh. Jadi kemudahan ada di mana-mana, tapi kemanusiaan semakin runtuh. Itu science without humanity. Kapanpun sains dan teknologi dikembangkan, semoga kemanusiaan jadi pertimbangan. Karena kalau tidak bisa blunder. Sainsnya tambah canggih, tapi manusianya tambah rusak. Kemudian religion without sacrifice. Beragama tanpa pengorbanan. Beragama yang hanya formalistik saja. Beragama yang hanya ibadah formal saja. Tidak mau mengorbankan dirinya, tidak mau melayani sesama, tidak mau berkasih sayang, berkontribusi pada hidup ini. Malah ingin dilayani saja, malah ingin didukung saja, dibenarkan saja. Itu religion without sacrifice. Jadi kalau bahasa Jawanya tidak mau ngalah. Itu istilah dari para wali benar yang ngalah. Ngalah itu sebenarnya menuhan, ngallah, menspiritual. Nah, banyak orang yang beragama tanpa spiritualitas. Religion without sacrifice. Kemudian politik without principle. Berpolitik tapi tanpa prinsip. Pokoknya yang dipikir menang saja, yang dipikir unggul saja. Segala cara ditempuh, halal haram ditabrak saja. Politik without principle. Jadi ini peringatan dari Gandhi. Kalau 7 ini menjadi dosa sosial. Kalau di masyarakat ini subur, ya alamat tanda-tanda masyarakat itu akan hancur. Ingin kaya tapi tidak mau kerja, ingin senang tapi tidak sadar diri, punya pengetahuan tapi adabnya kurang, berbisnis, berusaha, berdagang tapi tanpa moral, sains dan teknologi yang melupakan kemanusiaan, keberagamaan yang minus pengorbanan, politik yang tanpa prinsip. Ini jadi akar dosa sosial. Lanjut. Kalau tadi dosa sosial saya pinjamkan sekarang ahli syariati. Waspadalah, kata ahli syariati, terhadap 4 kelompok ini. Inilah agen-agen yang menjadi pemicu krisis sosial dan krisis politik. Ya, ini ahli syariati loh ya yang bilang. Jadi ada 4
tipe pejabat dalam tanda petik yang bisa memicu krisis. Yang pertama tipe Fir'aun. Fir'aun adalah tipe penguasa yang korup, penindas, merasa dia benarnya sendiri. Yang kedua, Haman. Haman ini ilmuwan, teknokrat. Tapi dia mendukung Korun yang zalim tadi dengan ilmunya. Jadi ilmunya dipakai untuk mendukung Fir'aun. Ada yang bilang Haman ini perdana menterinya Fir'aun. Karena dia memang pintar. Bukan masalah pinternya dia, tapi pengabdiannya dia pada Fir'aun. Padahal dia tahu Fir'aun itu zalim. Itu masalah. Dialah yang merusak masyarakat. Karena dia pinter. Dia bisa menyarikan dalil, menyarikan argumen, mencarikan alasan agar yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kemudian yang ketiga, Korun. Korun itu simbol hartawan, kapitalis, konglomerat, pemilik modal besar yang rakus. Tidak mau berbagi, mencari keuntungannya sendiri. Pekerjaannya hanya menghisap kekayaan masyarakat. Ini agen ketiga yang harus kalian waspadai. Agen keempat adalah Bal'am. Bal'am ini agamawan zaman Fir'aun yang dengan kemampuan agamanya dia bisa melegitimasi semua prakteknya Fir'aun yang tidak adil sehingga bisa mempertahankan kedudukannya Fir'aun. Dia bagian yang nyari dalilnya bahwa yang dilakukan oleh Fir'aun itu benar kok, baik-baik saja. Ini ahli syariati. Jadi kalau ini teman-teman boleh kembali lagi, dulu kita pernah mengkaji ahli syariati di tema Rausan Fikr. Ini saya ulang sedikit untuk menegaskan problem krisis sosial dan politik hari ini. Oke ya, kita sudah belajar dari Mahatma Gandhi, kita belajar dari ahli syariati. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sejak tadi gelisah terus, kita sejak tadi galau terus, ada problem-problem sosial dan politik. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita saja ya, tidak usah kemana-mana. Yang pertama, mari kita membangun kesadaran diri, sadar akan identitas kita, akar kita. Mari kita mengenali diri kita, sejarah bangsa kita, agama kita, budaya kita, nilai-nilai kita. Jangan mau diombang-ambingkan oleh tren, oleh viral. Mari kita punya prinsip, meskipun tidak harus ketinggalan informasi. Karena tanpa kesadaran diri, kita tidak tahu siapa kita, apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus menuju. Ini di hampir semua tema, kesadaran diri ini penting. Yang kedua, critical thinking. Latihanlah berpikir kritis. Hari ini teman-teman harus mampu memilah ini opini, ini fakta. Ini komentarnya orang, ini kenyataannya. Ini pendapatnya orang ini. Kalau ini fenomenanya, ini bagi saya penting hari ini. Kadang-kadang komentarnya orang, kita anggap kenyataannya, faktanya.
Nggak, kalau itu komentarnya orang, bisa saja cocok untuk kita, bisa juga nggak cocok. Untuk ini menurut saya diperlukan kemampuan kritis, critical thinking. Jangan mudah terjebak propaganda, apapun jenis propagandanya, politik bahkan agama. Sering-sering bertanya, kalau kalian dapat informasi apapun, coba tanyakan, ini yang ngomong siapa, kepentingannya apa, datanya mana, argumen yang dia pakai apa. Coba kita sering-sering tanyakan ini. Karena sekarang seperti saya bilang tadi, kita sulit membedakan kebenaran dengan kepalsuan. Karena kepalsuan sekarang tambah canggih. Jadi orang menyebutnya seperti dulu pernah kita bahas yang Brodiat. Dia bilang sekarang itu eranya hyperreality. Jadi realitas sekarang sudah hyper, sudah yang disebut realitas itu bukan kenyataan yang ada, tapi bisa juga kenyataan yang dibuat secara sengaja untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang kedua ya, yang penting. Jadi kita harus melek informasi, kita harus kritis biar tidak terjebak oleh hoax. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memupuk daya empati. Karena di situ kunci kemanusiaan kita. Kita harus tetap peduli, tapi jangan mudah terprovokasi. Kalian boleh marah pada ketidakadilan, tapi jangan sampai kalian jadi alat oleh para politisi. Perbanyak dialog, saling memahami, bukan menebar kebencian kemana-mana. Bedakan antara aktivisme yang sehat dengan kemarahan yang impulsif, yang tidak terkendali di media sosial ini. Ini untuk menjaga kemanusiaan kita. Yang keempat, penting bagi kalian kuasai ilmu, teknologi, dan keterampilan. Ini akan membuatmu lebih safe. Perbanyak skill. Mungkin kalau hari ini ya kalian perlu skill yang berhubungan dengan data, dengan AI, ekonomi digital, komunikasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Kalian perbanyak itu. Kalau kata Tan Malaka kan ilmu dan logika itu senjata yang paling efektif melawan penindasan. Karena kalau kalian sudah logikamu jalan, ilmumu memadai, bahkan orang tidak akan bisa menindasmu, menipumu, dan lain sebagainya. Maka yang keempat, kuasai ilmu, teknologi, dan keterampilan hidup. Yang kelima, pertahankan moral, empati, dan spiritualitas. Ini salah satu pilar yang menegaskan kemanusiaanmu. Dunia hari ini mungkin orang menyebutnya kering dari makna. Maka kita yang harus menjaga spiritualitas. Kita harus menjaga empatik, akhlak, kesederhanaan. Seperti yang dipesankan oleh tokoh-tokoh kita, Ki Hajar, Hamka, dan lain sebagainya. Kemudian penting juga kita ayo terlibat langsung di lapangan, tidak hanya komentar dari kamar. Mari kita yuk buat circle kecil-kecilan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Mungkin di sekolah, di kampus, atau online. Mari melakukan aksi nyata. Mungkin jenisnya pendidikan atau aksi lingkungan atau literasi, UMKM lah. Ayo kita perbanyak ini. Jadi mari kita tunjukkan bahkan tanpa politik dan para politisi praktis, kita bisa memberi banyak kontribusi. Dan
Penting yang terakhir, kita mandiri secara ekonomi. Kita fokus ke sini. Kalau sudah mandiri secara ekonomi itu lebih aman. Jangan nunggu saja, tapi ayo aktif untuk mandiri secara ekonomi. Kadang-kadang kita jadi mudah dijajah, mudah dikendalikan, mudah diarahkan ketika kita tergantung secara ekonomi. Keberhasilan kita di antara kuncinya ya mandiri secara ekonomi. Baik, ada berapa tadi yang harus kita lakukan? Sadar diri, mampu berpikir kritis, tetap peduli, jangan mudah terprovokasi, kuasai ilmu, teknologi, keterampilan hidup, pertahankan moral, empati, dan spiritualitas, terlibat secara konkret di lapangan dengan komunitas, tidak hanya di kamar dengan komentar-komentar, dan mandirilah secara ekonomi. Ini bagi saya jalan yang membuat kalian aman di tengah krisis-krisis sosial dan politik yang tadi menggelisahkanmu. Dengan cara itulah kalian bisa ke sini. Jadi krisis akan jadi peluang bagi kita untuk bangkit dan berkembang, melampaui diri kita sendiri. Jadi jangan alergi dengan krisis, karena dari krisis itulah kita banyak belajar, kita kemudian jadi berkembang, kita jadi meningkat. Maka tadi saya sarankan 7 hal tadi dalam rangka agar krisis-krisis menjadi jalan kita untuk bangkit dan berkembang. Pak, itu kan panjang Pak, sulit Pak. Iya, ya pelan-pelan. Tapi kan krisisnya sudah sekarang Pak. Kok berat? Ya enggak apa-apa. Kalian berubah, meskipun krisisnya banyak, ya dinikmati saja. Saya ada kalimat menarik dari Robert Orben. Robert Orben ini penulis dan komika kalau bahasamu hari ini ya. Dia punya kalimat menarik. In prehistoric times, mankind often had only 2 choices in crisis situation, fight or flee. Jadi di masa lalu, manusia itu sering hanya punya 2 pilihan menghadapi situasi krisis, yaitu melawan atau lari. Tapi in modern times, di era modern ini, humor menawarkan kita alternatif ketiga. Jadi sekarang ada alternatif lagi. Kamu melawan atau lari, atau tertawa saja. Nah, jadi tertawa saja itu maksudnya yuk kita nikmati saja. Ya memang hidup ini tidak akan pernah sih bersih dari krisis. Jadi, Pak, saya ingin melawan Pak, tapi gimana saya bisa melawan Pak? Situasi saya masih seperti ini. Tapi kalau lari kok rasanya, masa sepengecut itu kita lari, lah terus gimana? Ketawa saja. Jadi kata Robert Orben, ketawakan saja. Paling tidak, selama kita masih bisa ketawa, berarti kita masih bisa menikmati hidup ini, dan masih siap untuk menjalaninya, berjuang, menuju ke yang lebih baik. Jadi ayo kita perhatikan dirimu ya. Ini sebenarnya kelihatannya guyon, tapi coba kamu cek dirimu. Kalian masih bisa ketawa enggak sehari-hari? Kalau masih bisa, aman. Oke ya. Oke, tapi kalau kalian merasa sudah tidak bisa tertawa lagi, mulai harus hati-hati, cari teman ya, teman ngobrol lah. Saya khawatir kalau sudah. Jadi teman curhat, teman ngobrol. Sampaikan semua kegelisahanmu. Coba kamu cek, hari ini saya sudah ketawa apa belum?
Terus saya masih bisa ketawa atau tidak? Kalau ketemunya saya sudah tidak ketawa berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, cepat-cepat kalian nyari teman untuk ngobrol, untuk curhat, untuk berkeluh kesah, silahkan. Hidupmu mungkin terlalu tegang, atau ada banyak masalah yang kalian sulit nyari solusinya, tapi ya seperti itulah hidup. Maka pastikan kalian masih bisa tertawa. Asal jangan sendirian di kamar, tidak ada alasan apa-apa ketawa-ketawa. Itu lebih bahaya lagi. Tapi ketawa yang normal saja, memang ada yang ditertawakan. Oke, jadi fight, flee, or laugh. Lawan kalau kamu sanggup, lari kalau memang tidak mampu, atau tertawa saja kalau kamu sedang bingung. Karena kadang-kadang situasinya tidak semudah teorinya. Yo enak sih saya ngomong sejak tadi lancar kayak urusannya gampang, tapi di lapangan tidak akan sesimpel itu. Maka pinter-pinter kalian belajar terus dari pengalamanmu. Sehingga hidup ini tidak terlalu menekanmu, tidak terlalu menyusahkanmu. Kuncinya 3 hal ini. Have faith, never lose hope, maintain composure. Yakinlah, percayalah, jangan kehilangan harapan, tetaplah tenang. Ini akan jadi kunci. Kemarin ada banyak sekali krisis. Mungkin PR kita banyak untuk menyelesaikannya satu-satu. Selangkah demi selangkah, tidak masalah. Tapi yakinlah. Kemudian jangan pernah kehilangan harapan. Harapan selalu ada. Apalagi kita orang beragama. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki, jadi jangan sama sekali kehilangan harapan. Jangan pernah merasa, Pak, negara kita ini kelihatannya sudah parah, Pak, paling hancur, sudah tidak ada harapan lagi. Sudah, tidak. Harapan akan selalu ada. Never lose hope. Dan tetaplah tenang, maintain composure. Jangan sepanik itu, jangan segalau itu. Karena kalau kamu sepanik itu, segalau itu, jangan-jangan panikmu dan galaumu nanti melahirkan masalah sendiri. Pastikan dirimu bukan bagian dari masalah. Jadi itu bagi saya yang penting itu ya. Kalian kalau bisa ya bagian dari solusi. Tapi kalau tidak bisa ya paling tidak jangan jadi bagian dari masalah. Apalagi jadi tukang bikin masalah. Nah itu kalau bahasa Inggrisnya, pastikan kalian bukan part of the problem. Semoga kalian adalah problem solver. Dan jangan sampai kalian jadi troublemaker. Jadi di situ nanti kita akan menemukan nilai diri kita, nilai hidup kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.